Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembelajaran matematika kita pada pagi hari ini, kita akan mengulang kembali pembelajaran kita yang minggu lalu. Ya, tujuannya apa? Biar kalian lebih paham dan mengerti lagi ya. Kita masih belajar di tema 2 tentang operasi hitung campuran. Kita lihat peta konsepnya ya. Pecahan itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen ya. Kita kenali dulu ini ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah pecahan biasa ya. Pecahan biasa contohnya kalian sudah tahu ya, misalnya 3/4, 2/1, 1/2, dan sebagainya. Ini disebut pecahan biasa ya. Nah, sekarang yang akan Ibu jelaskan di sini kita bahas dulu tentang pecahan biasa, tentang penjumlahan pecahan biasa. Ya. Kita lihat di sini, Nak. Menyelesaikan soal hitung campur dan pecahan. Kita lihat di sini menunjukkan pecahan berpenyebut sama. Lihat di sini ya, Nak ya. Ada sebuah balok yang terbagi menjadi 6, diarsirnya 1, maka dinyatakan 1/6 ya. Di sampingnya ada 6 kolom, yang diarsir 3, maka 3/6. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut ya. Itu ya, ini hanya mengulas saja, sebenarnya sudah kalian dapatkan di kelas selanjutnya ya. Sekarang kita masuk ke penjumlahan ya, tandanya plus. 1 jika berpenyebut sama ya. Jika berpenyebutnya sama, contoh misal ya, 3/5 ditambah 2/5. Nah, ini ya yang disebut dengan penyebut, yang ini, yang bawah ya. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menghitung pembilangnya saja ya. Bukan berarti 5 ditambah 5, tidak, penyebutnya tetap sama, ditulis 5 saja sekali. Adapun pembilangnya baru kita jumlahkan, 3 ditambah 2 menjadi 5 ya. Boleh ditulis seperti ini, artinya 5/5 sama dengan atau 1 ya, seperti itu. Kalau kita gambarkan ke dalam tadi bentuknya ya, 2. Nah, ini ya, berarti ini 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Nah, seperti ini ya. Mungkin kalian sudah paham betul, mudah-mudahan ya. Dan Ibu ulas sedikit saja. Oke, ini jika berpenyebut sama, maka hanya tinggal menambahkan pembilangnya saja. Mudah ya, ingat baik-baik itu. Sekarang yang kedua adalah jika penyebutnya tidak sama. Nah, ini ya yang kita bahas kemarin di pelajaran kalian ya. Contohnya misalnya 2/4 ditambah 3/2 ya. Nah, ini langkah pertamanya adalah kalian buat tulis seperti ini bagannya. Karena ini penjumlahan, maka jangan lupa ini tanda operasi hitungnya tetap seperti ini ya. Kita bikin dulu sama 2 kelompok. Nah, sekarang dari kedua penyebut ini yang berbeda, kita cari dulu KPK-nya. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil ya. Ibu perjelas lagi. Langkah pertama adalah cari
KPK dari 4 dan 2. Bagaimana cara mencarinya ya? Ibu menggunakan dari kelipatan saja ya. 4, ini 2. Yo, kelipatan perkalian 4 yang terkecil itu berapa? Ya, 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Sedangkan 2 adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Kita cari KPK. Mana itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil, maka dia adalah 4 ya. Kita buat di sini 4 ya. Oke, dah itu ya untuk mencarinya tuh langkahnya ya. Artinya apa di sini? 4 dikali berapa biar jadi 4 di sini? Tuh di sini. Berarti artinya berapa? 4 dikali 1. Simpan angka satunya di sini. Dah. Paham? Sekarang 4 yang di sini, lihat 2. Artinya 2 dikali berapa biar jadi 4? Maka 2. Ya kan? Ini 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Maka di sini adalah 2. Oke, angka di sini biar kalian tahu fungsinya maka kasih tanda kali kecil. Ya. Nah, ini nanti tempatnya di sini, tetap di awal. Ini yang di belakang tempatnya di sini. Ya. Kita kalikan artinya 2 kali 1 berapa? 2. 3 kali 2 6. Nah, kembali lagi kita ke atas. Jika berpenyebutnya sudah sama, maka tinggal menghitung pembilangnya. Lihat penyebutnya sudah sama kah? Sudah. Kalau sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 6 adalah 8. Ininya jangan ditambahin, tetap angka 4. Awas ya, penyebut tidak ada yang namanya ditambahkan. Nah, ini setelah hasilnya seperti ini bisa kalian sederhanakan kembali, bisa. Apalagi ini bilangan genap semua ya. Kita bagi menjadi 2. Berapa? 8 dibagi 2 4. 4 dibagi 2 2. Dibagi lagi Bu, bisa. Oke, dibagi 2 lagi ya. 4 dibagi 2 2. 2 dibagi 2 1. Sudah mentok. Nah, sekarang bisa nggak 2 dibagi 1? Bisa. Menjadi berapa? 2. Nah, ini hasilnya. Ya, itu. Ya, cara penyelesaian dari jika berpenyebutnya tidak sama. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang yang kedua adalah Ibu akan menghitung tentang pengurangan. Ya, tandanya adalah min. Sama. 1. Jika berpenyebut sama. Contoh, misal ya, 3/5 dikurang 2/5. Ingat ya. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, kita cukup bikin 1 saja karena udah menunjukkan hasil. Yang bawah tetap jangan dikurangi 5 dikurangi 5 0, bukan. Tetap ditulis penyebutnya. Yang dihitung hanya pembilangnya saja. 3 dikurangi 2 artinya 1. Ya, seperti itu. Ingat ini tanda operasinya, diperhatikan. Ya, sekarang kita masuk jika berpenyebutnya tidak sama. Jika berpenyebutnya tidak sama. Contoh. Ya. Contohnya misalnya berapa ya? 3/2 ya. Berapa? 2/4. Nah, ini sama seperti tadi ya. Kita buat dulu seperti ini. Ingat, ini per, ini kurang, ini per. Dibuat berapa tadi? 4. Langkah pertama tetap ya. Kita cari KPK-nya. KPK dari 2 adalah 4 ya. KPK dari 4 adalah 4. Nah,
2 dikali berapa biar jadi 4? 2. Ini 4 dikali berapa? 1. Ya kan? Kasih tanda kali, kasih tanda kali. 3 kali 2. Tetap ya kalau di sini ya dikali. 6. 2 kali 1, 2. Nah, kalau udah sama semua balik lagi ke atas. Oh, saya kemarin sudah Ibu cek, ada sebagian di sininya benar, tanda operasinya adalah pengurangan, tetapi di sininya penyebelahan, penyelesaiannya adalah penyebelahan. Maka sekali lagi tolong diperhatikan ya yang lebih teliti. 6 dikurangi 2 adalah 4. Pernya per 4. Maka langsung bisa kita sederhanakan, 4 dibagi 4 adalah 1. Bu, saya nggak mau langsung jadi 1, mau kayak tadi dibuat pelan-pelan dulu, silahkan dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Sekarang bagi 2 lagi, 1. Nah, sama kan ujungnya seperti itu. Nah, itu untuk penjumlahan, untuk menghitung pecahan biasa ya. Nah, sekarang adalah perkalian. Ya, perkaliannya. Untuk perkaliannya mudah sekali ya. Di sini misalnya dia mau berpenyebutnya sama ataupun tidak ya. Mudah sekali. Contoh 3/5 dikali 2/3 misal ya. Nanti caranya adalah tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikali 2 adalah 6 ya. Jadi ini ke sini, ini ke sini ya, tanda panahnya. 5 kali 3 adalah 15. Nah, kalau salah satunya ada bilangan ganjil dan seperti ini ya, kalau bisa disederhanakan silakan sederhanakan, kalau enggak bisa salah satunya ya tidak usah. Oh, bisa ini ya dibagi 3 ya. Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3, 6 dibagi 3 adalah 2, 5 dibagi 3, 15 bagi 3 adalah 5. Maka pecahan sederhananya adalah hasilnya 2/5. Selanjutnya yang terakhir adalah dari pecahan biasa adalah pembagian. Ya, pembagian. Pembagian ini ya contohnya ya 3/5 dibagi 2/3. Nah, ini caranya adalah disilang ya. Ini ke sini, ini 1 ya. Kemudian ini adalah 2. Artinya apa? Kalau kalian mau pakai cara ini, kalian harus tahu caranya. Berarti ini 3 ke sini, artinya 3 dikali 3. Walaupun soalnya pembagian, tetapi cara penyelesaiannya adalah dihitung. Maka dari itu Ibu menyarankan lebih baik dibalik saja angka keduanya menjadi 3/5 dikali tadinya 2/3, kita balik menjadi 3/2 dan tandanya kita rubah langsung menjadi perkalian. Ya, kalau kalian sudah paham dengan ini silahkan, berarti metodenya silang ya. Nah, kalau sudah perkalian kan kalian balik lagi ke atas ya, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3 9, 5 kali 2 10 ya, seperti itu untuk masalah tentang pecahan biasa dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pecahan biasa, sekarang yang akan Ibu bahas adalah yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah contohnya ya 1, 2/4. Pecahan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa. Satunya disebut bilangan asli, 2/4-nya adalah pecahan biasa. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, 1, 2/4. Rutenya adalah ke sini dikali 4 dikali 1. Kemudian ini ditambah. Maka simpennya di atas. 4 dikali 1, 4 ditambah 2 jadi 6. Ya, untuk bawahnya tetap sama. Nah, untuk menghitung pecahan campuran, kita harus jadikan pecahan biasa terlebih dahulu seperti ini.
Kalau sudah jadi pecahan biasa, maka menghitungnya kembali lagi seperti yang tadi ya. Contoh misalnya 2, 3 per 5 ya. Ini jadi berapa? 5 kali 2 10 tambah 3 13 per 5 ya, seperti itu. Nah, berarti kalau sudah jadi pecahan biasa semua baru kita jumlahkan ya. Misal di situ 6 per 4 ditambah 13 per 5. Nah, misalnya penjumlahannya sama seperti biasa tadi, kita cari KPK-nya dulu. KPK dari 4 dan 5 bagaimana? Masih ingat enggak? Ibu tulis lagi ya. KPK-nya biar kalian ingat. Perkalian 4, tulis perkalian 5. Harus hafal makanya ya, perkalian 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, minimal sampai 10 ya Naya. Dah. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Mana KPK yang sama di antara dia tapi yang terkecil? Ya, ada nggak yang sama? Oh iya, ada nih. 20 ya. Nah, maka kita tulis di sini yang 20. Di sini tulis 20. Ya, kembali lagi seperti tadi, hanya mengingatkan 4 dikali berapa biar jadi 20? Dikali 5. Ini dikali 4. Nah, baru deh 6 dikali 5 simpan di sini. 30 ya, ini di sini. Ini di sini. 13 dikali 4 berapa? 12, 1, 3, 42. Baru kita jumlahkannya. Kalau nggak salah 72 per 20. Sederhanakan menjadi berapa ya? Silakan. Itu untuk pecahan campuran. Sekarang yang selanjutnya adalah yang ketiga. Pecahan. Ini pecahan desimal. Ya, alhamdulillah kemarin di latihan yang pertama untuk pecahan desimal alhamdulillah sudah pada mengerti ya. Nah, ini desimal ya. Ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah pecahan desimal. Cirinya adalah dia mempunyai koma ya, mempunyai koma ya. Contohnya misalnya 0,2 atau misalnya 0,5, 1,4 dan seterusnya ya. Nah, seperti kalian ketahui ya, misalnya di sini Ibu kasih contohnya adalah 1,324 ya. Satunya ini adalah apa? Nilai yang paling terkecil satuan. Betul, masih ingat ya. Nah, ini ya, seperti kita ketahui nilai yang terkecil adalah ini sebelum koma di depan adalah satuan. Ya, ini adalah Ibu tulis satuan. Yang di belakang koma Nah, seperti kita ketahui ini ada berapa angka di belakang koma? 3 ya. Angka pertama di belakang koma adalah ini. Ini nilainya ada persepuluhan. Ya, persepuluhan. Angka kedua berarti perseratusan dan angka ketiga adalah perseribuan ya. Jadi kalau kita urutkan ya, nanti kalian harus belajar mengurutkan pecahan desimal. Misalnya 1,4 terus 2,5 dan 3,0 itu lebih besar yang mana? Seperti kita kemarin mengurutkan pecahan bilangan bulat. Kalau dari yang terbesar berarti kita urutkan adalah 3,0. Terus baru 2,5. Dan selanjutnya baru 1,4 ya. Adapun untuk pengaliannya desimal kalian kemarin sudah paham ya. Nah, misalnya untuk perkaliannya desimal
tinggal mengalihkan saja ya. Perkalian desimal contoh 2,5 dikali 1,5. Nah, ini dikalikan dulu semuanya ya. 2,5 dikali 1,5 pakai cara bersusun ke bawah. Kalian kalikan seperti biasa. 5 kali 5 25. 5 kali 2 10 tambah 2 12. 1 kali 5 5, 1 kali 2 2. Kemudian kalian jumlahkan 5, 7 dan 3. Setelah sudah jadi nilainya, kalian hitung ada berapa angka di belakang koma. 1 2 1 2. Nah, kalau angkanya angka hidup, maka jangan dihilangkan. Angka hidup itu selain 0 ya, berarti 1 2 3 4 sampai dengan 9. Kalau angka 0 di depan boleh kalian hilangkan. Kalau angka hidup di depan jangan kalian buang. Ya, pakai koma. Nah, maka hasilnya adalah 3,75 ya. Seperti itu penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah akan Ibu kasih latihan soal lagi untuk lebih kalian lebih paham lagi tentang materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.